Ya, masih bersama dengan saya ada Ketua Dewan Pembina Perludem, Mbak Titi Anggrani. Mbak Titi, bagaimana dengan alasan Pilkada DKI Jakarta itu mahal dan kemudian proses yang ditunjuk langsung oleh Presiden dan melalui DPRD ini kan juga demokratis. Jadi sebetulnya tidak ada yang salah dengan itu. Tanggapan Anda? Itu argumen yang sangat berbahaya loh, Mas Egan. Kalau argumen itu menjadi justifikasi di DKI Jakarta, itu pasti akan menular ke daerah-daerah lain. Jadi kita bayangkan untuk DKI Jakarta, sekarang posisinya masih DKI Jakarta, mohon maaf ya. Untuk Ya. Jakarta yang literasi politik warganya baik, yang indeks demokrasinya rata-rata tertinggi di Indonesia, dengan sarana prasarana pendukung yang sangat memadai, alasan biaya yang tinggi itu dijadikan argumen untuk memindahkan alokasi sarana rakyat memilih pemimpin menjadi instrumen untuk pembangunan. Padahal kalau dilihat dari kepentingan pembangunan, Jakarta itu kan leading ya atau memimpin dibanding daerah lain. Jadi Ya. itu saya khawatirkan akan menjadi pintu masuk bagi argumen-argumen berikutnya untuk mengevaluasi pemilihan di daerah lain. Jadi kalau untuk di Jakarta yang dari sisi anggaran, dari sisi kapasitas pemilih, sarana prasarana pendukung sangat memadai dan sangat layak untuk pilkada langsung dengan Ya. segala kesiapan infrastrukturnya, maka hal yang sama nanti argumennya akan digunakan untuk memilih tidak langsung bagi daerah-daerah lain. Jadi saya kira itu sesuatu yang berlebihan dan justru tidak bisa menjadi pembenar untuk konteks Jakarta ya. Jadi Oke. kalau alasan anggaran dan lain sebagainya, apalagi kalau kita bicara misalnya pemilu dan pilkada, ternyata justru di tahun pilkada dan tahun pemilu itu ada peningkatan ekonomi begitu karena meningkatkan Ya. belanja di beberapa sektor tertentu. Tetapi Ya. lebih dari itu menurut saya ya, RUU ini kemudian kehilangan fokus arah dan prioritasnya di dalam menempatkan kekhususan DKI, khususan Jakarta. Jakarta pasca IKN, pasca nanti kita pindah ibu kota negara, Ya. memang kan harus dicarikan kekhususannya, apalagi ini menjadi melting pot bagi seluruh warga Indonesia dari Ya. berbagai provinsi dan lain sebagainya. Dia menjadi pusat bisnis yang sangat luar biasa. Nah, harusnya pembentuk undang-undang tuh fokus ke sana. Hal-hal yang tidak bermasalah, hal-hal yang sudah dipraktikkan baik, itu tidak usah dipersoalkan begitu. Ya. Mbak Titi. Jangan-jangan justru ini menjadi agenda untuk kemudian mendorong kepentingan-kepentingan berikutnya. Bagi saya sih Ya. sudahlah gitu ya. Tahun 2014 kita sempat ramai-ramai soal pilkada oleh DPRD, mendapatkan penolakan yang sangat besar oleh publik Ya. sampai akhirnya Presiden SBY pada saat itu mengeluarkan Perpu dan kita habis energi banyak di situ. Mari kita melangkah ke arah yang lebih baik. Dan untuk Ya. Jakarta saya kira Jakarta ini jadi model soal bagaimana Ya. indeks Mbak Titi. demokrasi, bagaimana Tapi praktik demokrasi dan oh, literasi publiknya. Jadi diskursus politiknya relatif berjalan baik. Jadi jangan ya, Mbak Titi. dikutak-atik sesuatu yang sudah Oke. baik, nanti prasangka publik terhadap DPR bisa makin buruk begitu. Nah itu Ya. yang bisa dievaluasi dari gagasan ini, Mas Egan. Ya, Mbak Titi, kita masih ingin tahu sebetulnya siapa yang mengusulkan pertama kali mengenai ide menggantikan sistem pemilihan ini karena Ahmad Baidowi pun mengatakan ada aspirasi tapi tanpa menyebutkan siapa yang menjadi pengusul pertama. Tapi kalau menurut Anda siapa sih yang diuntungkan kalau pemilihan gubernur Jakarta ini dipilih oleh Presiden dan melalui DPRD, Mbak Titi? Iya, ini kalau baca teksnya ya, yang memilih itu adalah presiden dengan memperhatikan usulan DPRD. Itu kan ilustrasi yang sama persis dengan pengangkatan penjabat, Mas Egan. Penjabat gubernur kan juga begitu, yang mengangkat memilih presiden dengan memperhatikan usulan DPRD. Konsep memperhatikan itu kan voluntary, bukan sesuatu yang mandatori atau imperatif. Nah, dengan demikian posisi tawar DPRD sebenarnya juga sangat lemah begitu ya. Kecuali Ya. kemudian kalau prosesnya diawali di DPRD, lalu Presiden hanya menentukan yang berasal dari DPRD tersebut. Nah, menurut saya sih dalam hal ini tentu kewenangan Presiden, otoritas Presiden menjadi makin kokoh kalau skema Oke. itu digunakan. Ini kan Ya. ingin mereplikasi mekanisme yang ada di IKN gitu ya. Ya. IKN kan juga tidak dipilih tetapi diangkat. Tapi IKN itu kan sesuatu yang beda konteksnya. Sekarang begini DKI Baik. Jakarta. Jakarta hari ini itu populasinya 8 juta lebih.
Dan kita Ya, bicara soal representasi politik. Harusnya kehususan itu memperkuat apa namanya representasi politik, memperkuat kedaulatan rakyat, memperkuat praktik demokrasi, dan memperkuat tata kelola pemerintahan. Jadi oke, bukan sesuatu yang mundur ke belakang. Saya curiga baik, ini nanti kita ujung-ujungnya bisa menjadi resentralisasi baru begitu. oke, Jadi baik. penumpukan otoritas, kewenangan, kekuatan pada tangan presiden. Ya sudahlah, Hmm, sekarang sudah baik, check and balance-nya sudah ada. Bahkan di DKI itu tidak ada pilkada kabupaten kota loh. Tidak ya, ada DPRD kabupaten kota. Nah, ya, itu saja kan baik. sudah bagian dari terma atau formula kekhususan yang diberikan pada DKI. Makanya Oke, baik kemudian Mbak Titi. Jakarta ini hanya ada pilgub untuk memperkuat legitimasi pilgubnya 50% plus 1. Jadi lanjutkan praktik yang sudah baik, hal-hal yang seperti ini tanpa argumen yang kokoh, menggunakan argumen anggaran dan itu juga tidak relevan untuk Ya, Jakarta, baik. menggunakan efektivitas yang juga ternyata selama ini Oke, DKI menjadi sumber penyumbang sirkulasi elit nasional. oke, Ya, menurut saya itu akan mudah dibantah oleh publik baik. begitu. Publik hanya akan melihat ini sebagai Oke, upaya untuk pintu masuk kepada mekanisme mempromosikan pemilihan tidak langsung sangat mungkin sangat besar oke. kemungkinannya Mbak di Titi, daerah-daerah lain. Untuk konteks DKI terakhir saja nih Mbak. kalau ini sampai bisa lolos, maka sangat besar kemungkinan daerah lain juga akan lolos. Jadi menurut saya kita harus tolak Oke, ini ya, gagasan soal ya. pemilihan tidak langsung melalui pengangkatan oleh presiden ini. Baik, Mbak Titi, sekarang kita bicara mengenai figur ya. Ini pertanyaan saya terakhir. Apakah sudah pasti figur yang akan dipilih ini betul-betul lebih baik dibandingkan dengan figur yang dipilih melalui proses pemilihan langsung, Mbak Titi? Figur itu lebih baik atau tidak itu apa namanya relatif ya Mas Egan ya. Mhm. Tetapi proses deliberasi yang melibatkan rakyat, bagaimana rakyat itu didengar, berdialektika, itu kan bagian dari proses pendewasaan politik dan fasilitasi kedaulatan rakyat. Kita kan Mhm. ingin pemerintahan itu yang inklusif, bukan ditentukan oleh segelintir orang. Rasa memiliki, menghargai perbedaan, lalu kemudian keterlibatan, partisipasi, itulah esensi bernegara begitu. Kalau serba mau dilimitasi, mau ditentukan sedikit atau segelintir orang, wah itu akan sangat rentan sekali ya menciptakan apa namanya kekuasaan yang sangat mungkin bisa sewenang-wenang dan apa namanya tidak memperhatikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Yang terpenting dari proses yang berlangsung di DKI Jakarta selama ini ya atau berlangsung di Jakarta, Jakarta ini menjadi role model bagi daerah-daerah lain. Dia Ya, menjadi referensi politik bagi daerah-daerah lain dengan segala dinamikanya. Walaupun mhm. misalnya ada catatan soal pilkada 2017 dan lain sebagainya, tapi Ya, justru dari sanalah kita bertransformasi. Ketika rakyat yang memilih, ada relasi representasi di mana seorang pemimpin harus apa namanya mempertanggungjawabkan apa yang menjadi janji politiknya, menjadi ya. komitmen politiknya, dan itu juga yang bisa dievaluasi oleh masyarakat sebagai pemilih. Nah, kalau kemudian diserahkan hanya pada individu presiden, selain ini menjadi pintu masuk dari resentralisasi, dan ini juga sekali lagi akan mungkin menjauhkan dari fungsi rakyat sebagai bagian dari apa pemilih kedaulatan rakyat dan memperlemah praktik demokrasi yang menurut saya di Jakarta itu sudah berjalan baik dan tidak perlu diutak-atik gitu, Mas Egan. Oke, baik. Mbak Titi Anggrani, kita akan nanti saksikan ya proses di DPR akan seperti apa, apakah lolos atau tidak ini menjadi undang-undang. Terima kasih Mbak Titi telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang Mbak Titi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.